Mbak. Assalamualaikum dok. Perkenalkan, saya Dr. Arifin yang bekerja di klinik pada hari ini. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Nadif. Oke, baik, Bapak Nadif. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan keseimbangan dan juga pemeriksaan koordinasi. Nanti untuk menilai keseimbangan Bapak dan juga pusat koordinasi Bapak. Nanti ada beberapa bagian tubuh Bapak yang saya sentuh dan nanti saya sedikit meminta untuk berdiri dan juga seperti berjalan di tempat. Dan pemeriksaan ini tidak usah khawatir, akan saya lakukan secara profesional dan juga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah bersedia? Ya, sudah. Oke, baik. Sudah bersedia. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu tes Romberg. Bisa berdiri. Kemudian untuk tes Romberg ini kita minta pasien untuk merapatkan kakinya, lalu menyilangkan tangan seperti ini, Pak. Mata pandangan ke depan. Lalu pemeriksa jangan lupa untuk menjaga posisi badan pasien apabila memang nanti terjatuh. Kita lakukan dulu dengan membuka mata dengan waktu 20 detik. Setelah itu kita minta pasien untuk menutup matanya selama 30 detik. Oke, baik. Pada pasien terjatuh pada saat menutup matanya, artinya pada pasien ini memiliki lesi pada proprioseptif. Apabila memang ketika mata terbuka dan mata tertutup itu pasiennya jatuh, maka dinamakan lesinya pada cerebellum. Lalu kita lakukan tes yang kedua, yaitu Romberg dipertajam. Kakinya bisa seperti ini, Pak. Nah, di dalam depan, pandangan ke depan, tangannya bisa seperti ini. Nah, sama pada pasien ini kita minta untuk membuka mata terlebih dahulu selama 20 detik. Setelah itu minta pasien untuk menutup matanya selama 30 detik. Oke, baik. Pada pasien ini ketika tutup matanya pasien terjatuh, artinya lesi terdapat di proprioseptif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang ketiga selanjutnya, yaitu tandem gait, yang dimana pasien kakinya seperti tadi, Pak. Lalu nanti Bapak berjalan dengan satu garis dengan matanya ke depan, pandangan. Tangannya boleh kayak gini. Ya, silakan berjalan, Pak. Mata pandangannya ke depan. Lagi, stop. Oke, sudah. Baik, pada pasien ini tidak terjatuh, artinya normal pada saat pemeriksaan tandem gait. Kemudian selanjutnya pemeriksaan tes Fukuda. Bisa Bapak menjulurkan kedua tangannya seperti ini, ya. Nanti Bapak berjalan di tempat, ya. Pertama buka matanya dulu selama 50 langkah. Boleh bisa dimulai, Pak. Sampai dengan 50 langkah. Kemudian setelah itu kita minta pasien untuk menutup matanya. Dari itu, Pak, matanya. Sama ini sampai 50 langkah. Apabila memang pasien dalam 50 langkah seperti ini, kalau memang pasien berubah posisinya dari awal itu lebih dari deviasi 45 derajat, artinya pada pasien keseimbangannya itu abnormal. Ya, sudah stop, Pak. Jadi pada pasien tidak melebihi dari 45 derajat untuk deviasinya. Selanjutnya bisa duduk, Pak. Selanjutnya adalah pemeriksaan nistagmus. Bisa lihat tangan saya, jari saya. Ini kita lakukan dengan cara horizontal dan juga vertikal dengan berukuran 30 derajat. Ini untuk melihat apakah adanya nistagmus atau tidak. Bisa dilihat, Pak, fokus. Baik, pada pasien tidak didapatkan adanya
nistagmus. Kalau memang didapatkan adanya pada pasien ini vertigo vestibular perifer, itu artinya pada pasien ini positif pada saat horizontal dan juga rotator. Kemudian apabila memang vertigo vestibular sentral itu didapatkan positif di ketiganya, yaitu horizontal, vertikal, dan juga rotator. Selanjutnya adalah pemeriksaan titik koordinasi. Yang pertama yaitu kita lakukan pemeriksaan untuk koordinasi, kita lakukan pemeriksaan finger to finger. Bapak bisa ikutin saya seperti ini. Ya. Menemukan telunjuknya seperti ini ya. Dilakukan secara cepat ya Pak. Pertama membuka matanya terlebih dahulu, lalu kita minta pasien untuk menutup matanya. Bisa ditutup matanya Pak. Terus secara cepat. Oke, stop. Di sini kita lihat apakah pada pasien dia didapatkan adanya dismetria atau tidak. Pada pasien ini tidak adanya dismetria. Lalu yang kedua, pemeriksaan finger to nose dengan cara Bapak seperti ini, dari hidung Bapak terus nanti ke menyentuh dari telunjuk saya, ya seperti ini. Terus dilakukan secara cepat. Yang pertama, pasien kita minta untuk membuka matanya terlebih dahulu, lalu coba menutup matanya Pak. Ya, terus, oke, stop. Di sini kita untuk menilai apakah ada dismetria dan juga tremor intens. Apabila memang didapatkan adanya dismetria dan tremor intens, biasanya artinya pada pasien ini terdapat lesi pada cerebellum. Kemudian selanjutnya setelah finger to nose, kita lakukan pemeriksaan rapid alternating movement, di mana pada rapid alternating movement ini kita lakukan untuk koordinasi, untuk menentukan koordinasi pasien. Pada rapid alternating movement ini kita minta pasien untuk menjulurkan kedua tangannya, yaitu pronasi dan supinasi. Seperti ini Pak. Dilurusin aja tangannya, ya, supinasi dan pronasi. Ya seperti itu. Kita lakukan secara cepat pada pasien, membuka matanya terlebih dahulu, lalu kita minta menutup matanya. Apabila memang pada pasien ada keterlambatan pada salah satu sisi, maka pada pasien dinamakan dysdiadokinesia. Misalnya yang kanannya lambat itu dysdiadokinesia kanan, apabila memang kiri dysdiadokinesia kiri. Dan apabila didapatkan adanya hal tersebut, biasanya lesinya pada cerebellum. Oke, baik, stop. Terima kasih Pak. Untuk pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi ini sudah selesai dan didapatkan pada pemeriksaan tadi yang pertama, yaitu pada pemeriksaan Romberg dan juga Romberg dipertajam. Bapak terdapat lesi di proprioseptif. Namun nanti setelah ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk lebih jelasnya ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam dok. Dengan Bapak siapa? Pak Aldi. Baik Pak Aldi, saya Dr. Arifin yang bekerja di klinik siang hari ini. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan motorik Bapak. Nanti ada beberapa anggota tubuh Bapak yang saya pegang dan akan saya seperti ditahan-tahan gitu Pak ya, untuk menilai kekuatan otot Bapak, motorik Bapak. Nanti tidak usah perlu khawatir, akan saya lakukan secara profesional, dan kerahasiaan dari awal pemeriksaan hingga akhir pemeriksaan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah Bapak setuju? Setuju dok. Setuju ya. Oke, baik. Pemeriksaan yang pertama yaitu kita inspeksi terlebih dahulu otot pasien ini apakah ada hypertrofi, hipotrofi, atrofi ataupun eutrofi.
Pada pasien ini tidak didapatkan hipotrofi ataupun hipertrofi, yaitu normal. Lalu pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan tonus pasien, yaitu yang pertama arm dropping test. Bisa berdiri Pak di sini? Iya. Nanti saya ingin ya, madep sana aja. Iya. Nanti dilemesin aja Pak ya. Iya. Lakukan pada kedua sisi, lemas. Pada pasien ini tidak ada tahanan atau spastisitas, kemudian tidak ada hipotonus atau yang jatuhnya terlalu cepat. Kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu Wartenberg pendulum test. Bisa duduk aja Pak. Iya. Kita lakukan seperti ayunan kaki. Kita dari depan terlebih dahulu, dilemesin aja Pak. Kemudian ke belakang. Lakukan pada kedua sisi, dilemesin aja. Belakang. Pada pasien normal didapatkan ayunannya itu 6 hingga 7 osilasi atau ayunan. Jadi pada pasien ini didapatkan 7 osilasi, artinya pada pasien ini normal. Kemudian yang selanjutnya ada pemeriksaan kekuatan otot, yaitu otot bahu. Bisa tiduran aja Pak. Bisa dijulurkan tangannya, ditahan ke atas Pak ya. Ini pemeriksaan otot, kekuatan otot bahu. Terus oke, kemudian selanjutnya itu pemeriksaan sendi otot siku. Bisa kayak gini Pak ya, yang kiri dulu, ditarik Pak ya. Terus oke, didorong. Oke, lakukan pada kedua sisi. Tarik, dorong. Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan pergelangan kekuatan pergelangan tangan. Kayak gini Pak. Nanti saya tahan di ke atas ya Pak. Tarik ke atas, terus dorong ke bawah. Lakukan pada kedua sisi. Terus naik ke atas. Oke, pada pasien ini didapatkan kekuatan ototnya normal, bagus. Kemudian pada jari-jari bisa didorong ke bawah Pak. Terus tarik ke atas. Satu lagi begini. Terus dorong, tarik ke atas. Oke, baik, pada pasien ini kekuatan otot untuk ekstremitas atas, kekuatan ototnya sangat kuat ya, normal. Kemudian untuk kekuatan otot yang selanjutnya yaitu kekuatan otot ekstremitas bawah. Lakukan pada kaki. Bisa dikasih Pak. Lakukan yang kiri terlebih dahulu. Bisa dikasih Pak, ditahan ke atas. Saya tahan. Kemudian dorong ke bawah. Tahan ke atas. Dorong ke bawah. Oke, bisa ditekuk terlebih dahulu Pak. Iya. Ditekuk. Nah, ya. Kita lakukan pada ini untuk pemeriksaan otot lutut, sendi lutut. Dorong Pak. Tarik. Oke, selanjutnya untuk pergelangan kaki bisa diselonjorin. Nanti saya tahan, bapaknya dorong ya. 1, 2, 3. Lagi ke atas. Oke, pada pasien ini untuk kekuatan otot ekstremitas bawah dapatkan normal. Jadi pemeriksaan dari awal hingga akhir yaitu infeksi, kemudian inspeksi, kemudian pemeriksaan tonus otot dan kekuatan otot pasien ini normal. Baik Pak, terima kasih pemeriksaannya, alhamdulillah sudah
normal semua. Nanti untuk pemeriksaan selanjutnya di sebelah ya Pak ya. Iya baik. Terima kasih.